Presiden Prabowo Subianto menetapkan jadwal pencairan tunjangan Hari Raya atau THR bagi para aparatur, sipil negara dan pensiunan PNS pada hari ini. Kebijakan ini mencakup berbagai kelompok pemerintah, termasuk diantaranya PNS PPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim serta para pensiunan PNS. Adapun total anggaran pemerintah mencapai 50 triliun rupiah. Terpensiunan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pensiunan selama mengabdi. Besaran THR dihitung berdasarkan komponen pembayaran pensiun. Bulan Februari meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 mengenai kebijakan pemberian tunjangan Hari Raya, serta gaji ke-13 untuk aparatur negara. Terdapat 9,4 juta aparatur negara yang akan menerima THR dan mulai dicairkan. THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah mengumumkan besaran tunjangan Hari Raya atau THR yang wajib diberikan kepada ASN dan karyawan swasta. Selain itu, bonus Hari Raya atau THR juga diberikan bagi para pengemudi ojek online, Maxim Indonesia, PT InDrive, Pack Rio Aristo. Jadi hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR. Aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K TNI Polri serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu. Ini meningkat. Tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN 2026 yang akan disalurkan kepada 24 juta ASN pusat TNI, Polri dengan total 22,2 triliun, kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi, saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13, ya sama-sama biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta kewajibannya, wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-H7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal 1. Jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Nah, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tetap adalah 25 juta pekerja. Dari sekarang jumlah THR yang dibayarkan senilai 1,4 triliun rupiah untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan. Sehat selalu buat Bapak Ibu semua, para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang di masa pensiun. Di video kali ini kita bakal ngobrol santai tapi serius soal kabar yang lagi hangat banget dibicarakan, yaitu rapel gaji pensiunan dan rencana kenaikan gaji di 2026. Topik ini jadi perbincangan karena jelas menyangkut kesejahteraan. Siapa sih yang nggak senang dengar kabar ada kenaikan gaji? Apalagi kalau bentuknya rapel, alias ada selisih pembayaran yang dibayarkan sekaligus. Nah, yang bikin makin menarik, ada 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut bakal menerima rapel dengan nominal paling tinggi. Di 2020 nanti, supaya Bapak Ibu punya gambaran jelas, jadi begini ceritanya. Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru
Terkait penyesuaian gaji, ASN aktif yang dilakukan di 2025, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 7 tahun 9 2025. Nah, efek dari penyesuaian gaji, ASN aktif itu berdampak juga ke pensiunan, karena pada dasarnya, besaran pensiun berkaitan dengan gaji terakhir saat masih aktif bekerja, karena penyesuaian itu dilakukan di 2025, dan proses administrasinya butuh waktu, maka pembayaran selisihnya atau yang disebut rapel direncanakan cair pada Maret 2026. Jadi rapel ini bukan uang baru yang muncul tiba-tiba, tapi selisih dari penyesuaian sebelumnya yang baru bisa dibayarkan sekarang. Tujuan dari kebijakan ini jelas. Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan pensiunan, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terus berubah, dan membuat sistem pembayaran pensiun menjadi lebih transparan dan efisien. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ada rapel? Jawabannya karena adanya penyesuaian gaji di 2025 yang belum sepenuhnya terbayarkan. Dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa besaran kenaikan tidak sama untuk semua golongan, semua dihitung berdasarkan golongan, pangkat terakhir, dan masa kerja masing-masing. Jadi sistemnya tetap adil dan proporsional, bukan asal rata. Kalau kita lihat dari persentase yang beredar, untuk golongan I dan Tiwi, diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 8%. Golongan tadi diperkirakan naik sekitar 10%. Sedangkan golongan IV bisa mencapai sekitar 12%. Ini angka perkiraan berdasarkan informasi yang berkembang. Tentu keputusan final tetap menunggu regulasi resmi pemerintah. Selain soal kenaikan dan rapel, ada satu perubahan besar lagi yang perlu Bapak Ibu tahu. Mulai 2025 pengelolaan pembayaran pensiunan direncanakan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan dari PETI, Taspen dan PETI Asabri. Selama ini, dua lembaga itu yang mengelola pembayaran dana pensiun ASN dan TNI Polri. Menurut Dirjen Kemenko Astera Primanto Bakti, langkah ini dilakukan untuk memperlancar distribusi dana pensiun dan meningkatkan efisiensi. Nantinya mulai 2026, sistem pembayaran akan dikelola melalui lembaga keuangan pengelola dana pensiun atau LKPDP. Tujuannya supaya sistem lebih dirapi, lebih aman, dan meminimalkan kendala administrasi yang mungkin terjadi. Artinya apa buat Bapak Ibu? Yaitu harapannya pencairan gaji pensiun ke depan bisa lebih cepat, lebih transparan, dan lebih nyaman. Tidak ada lagi cerita transfer telat atau kebingungan. Administrasi semua dibuat lebih sistematis. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu 5 golongan dengan potensi rapat tertinggi di tahun 2026. Ini penting banget karena banyak yang penasaran. Terkait golongan IV, yang pertama adalah golongan 4A. Untuk golongan ini, kisaran gaji pensiun berada di angka sekitar 1,7 juta sampai 4,2 juta per bulan, tergantung masa kerja dan komponen. Lainnya kedua, golongan 4B, kisaran gajinya mulai dari sekitar 1,7 juta sampai 4,3 juta per bulan. Ketiga, golongan 4C. Di sini kisaran gajinya berkisar antara 1,7 juta hingga 4,5 juta per bulan. Keempat, golongan 4D. Angkanya lebih tinggi lagi, mulai dari sekitar 1,7 juta sampai 4,1 juta per bulan. Dan yang terakhir sekaligus paling tinggi adalah golongan 4E. Untuk golongan ini kisaran gajinya mulai dari sekitar 1,7 juta hingga hampir menyentuh 4,9 juta per bulan, bisa dibilang hampir tembus 5.000. Golongan 4E ini yang disebut-sebut akan menjadi penerima rapat tertinggi dibandingkan golongan lainnya, tentu tetap disesuaikan dengan masa kerja masing-masing. Tapi Bapak Ibu, penting banget dicatat, sampai saat ini, regulasi resmi terkait pencairan rapat Maret 2026 memang belum diterbitkan secara final. Jadi meskipun kabarnya sudah ramai dan informasinya sudah banyak dibahas, kita tetap harus menunggu keputusan resmi dari pemerintah supaya tidak salah persepsi. Sekarang kita pahami lagi kenapa rapel ini muncul. Rapel adalah pembayaran selisih dari kenaikan yang seharusnya sudah berlaku sebelumnya karena penyesuaian gaji ASN aktif dilakukan di 2025 dan dampaknya ke pensiun belum langsung dibayarkan saat itu, maka selisih tersebut akan dibayarkan kemudian. Makanya banyak pensiunan yang menunggu Maret 2026 dengan harapan ada tambahan dana yang masuk. Apalagi kalau mendekati bulan Ramadan, tentu tambahan seperti ini sangat terasa. Manfaatnya untuk kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, perubahan sistem pembayaran ke
LKPDP juga diharapkan membawa angin segar dengan pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan. Sistem diharapkan lebih efisien dan lebih aman. Semua dibuat supaya Bapak, Ibu bisa menerima hak pensiun tanpa ribet dan tanpa khawatir. Sekarang kita rangkum lagi supaya jelas. Pertama, kenaikan gaji ASN aktif di 2025 menjadi dasar. Adanya penyesuaian pensiun dan rapel yang direncanakan cair Maret 2026. Kedua, ada 5 golongan dengan potensi nominal tertinggi, yaitu dari 4A sampai 4E, dengan kisaran tertinggi hampir 4,9 juta untuk 4I. KE3 pengelolaan pembayaran pensiun akan dialihkan ke Kementerian Keuangan melalui LKPP mulai 2026. Keempat, tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan, efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. KE5 regulasi resmi pencairan, rapel masih menunggu keputusan final pemerintah. Jadi buat Bapak Ibu semua, penting untuk tetap mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Nominal yang diterima setiap orang tetap berbeda-beda, tergantung golongan terakhir dan masa kerja. Masing-masing, semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu lebih siap dalam merencanakan keuangan ke depan. Kita semua tentu berharap kebijakan ini benar-benar terrealisasi sesuai rencana dan membawa manfaat nyata bagi para pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur dan rezekinya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dengerin ya. Jangan langsung ambil ponsel terus cek mobile, banking dulu sebelum nonton sampai habis. Kalau di antara kita ada yang tiap pagi bangun, belum sempat ngopi atau minum teh, langsung buka HP cuma buat ngecek rapal pensiun 2026. Yuk, video ini buat Anda tenang. Taruh dulu paniknya. Kita ngobrol pelan, santai tapi tuntas. Jangan lompat-lompat potongannya, karena yang sering bikin panik, itu bukan faktanya, tapi potongan informasi yang nggak utuh. Kita akan rapikan semuanya, mana yang memang sudah resmi, mana yang masih proses, mana fakta dan mana sekedar rumor. Grup WhatsApp pertama-tama. Mari kita luruskan, rapel itu bukan rezeki nomplok. Rapel bukan sedekah, bukan bantuan sosial. Bukan hadiah dari langit. Rapel itu konsekuensi administratif dari kebijakan penyesuaian gaji yang sudah ditetapkan. Artinya, kalau pemerintah menetapkan kenaikan gaji berlaku sejak tahun tertentu tapi pembayarannya nggak langsung penuh di tahun itu, selisihnya bakal dihitung dan dibayar belakangan. Itulah rapel. Rapel itu hasil hitungan, ada dasar hukumnya, ada perhitungannya, ada mekanismenya. Jadi nggak mistis, cuma teknis. Banyak orang tahu. Ngomong kan udah ada perpres, berarti pasti cair tanggal sekian. Nah, soal itu penting. Banyak yang mengacu pada peraturan Presiden Nomor 79 2025 sebagai landasan penyesuaian gaji ASN, aktif dan pensiunan. Di Perpres itu memang disebut ada penyesuaian sesuai golongan dan masa kerja, tapi ingat munculnya sebuah peraturan, kebijakan belum otomatis berarti dana langsung ditransfer. Setelah kebijakan ada, masih ada tahap berikutnya, ada proses teknis, ada penganggaran, ada aturan pelaksanaan yang harus diterbitkan, jadi kebijakan langsung cair. Dalam tata kelola keuangan negara, ada tahapan formal sebelum uang negara bisa pindah ke jutaan rekening penerima. Kenapa sering disebut tanggal? Suatu 03 2002 SEM karena penetapan tanggal. Rujukan itu dimaksudkan supaya semua pihak punya patokan yang sama agar nggak ada tafsir berbeda-beda. Kalau ada patokan waktu, spekulasi bisa ditekan tapi penting. Penetapan tanggal rujukan bukan berarti pelaksanaan otomatis tanpa syarat. Eksekusi tetap menunggu aturan pelaksanaan, peraturan pemerintah yang jadi, dasar teknis buat kementerian, keuangan dan instansi terkait buat bertindak. Jadi, kalau masih akhir Februari dan belum ada kepastian, teknis itu bukan kebohongan. Itu cuma beda tahap, kebijakan sudah ada, dan pelaksanaan masih disiapkan. Saya mau jelasin soal siapa yang bakal dapat nominal lebih besar. Memang ada golongan yang punya pensiun lebih besar. Itu wajar dalam struktur kepangkatan. Golongan IV berada di level atas, jadi nggak aneh kalau pensiunnya lebih tinggi. Dibanding golongan I atau golongan yang lebih rendah, info yang beredar bilang, golongan tertentu mendekati angka 5.000-2.000 per bulan,